Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam ini, Rabu 8 April 2020 jam setengah 10, setengah 9 malam ini. Bapak Ibu boleh mengikutinya, boleh kita bersama-sama berdoa, baik untuk pribadi kita maupun untuk gereja bangsa dan negara kita.
selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita. Kami di Lampung kondisi hujan, ya Bapak Ibu Saudara, barusan hujan, masih gerimis di luar, tapi ya tidak membatasi sukacita kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih boleh selalu bersama dengan kami dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulainya dengan kita angkat satu pujian, Dia Sanggup. Ya. Kita percaya Tuhan dalam hidup kita pasti Dia sanggup. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, dan Dia bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Mari kita memuji Dia, kita katakan Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus
Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita naik ke ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Seburuk apapun hidup kami, Bapa, kami percaya kami punya Bapa yang tidak pernah terbatas memulihkan kami seperti yang Tuhan. Tuhan, inilah kami malam hari ini, Bapa. Kami mau berdoa, bahkan kami mau menerangkan firman Tuhan, bahkan memuji-muji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami malam hari. Berbicaralah kepada kami, lawatlah kami, supaya kami hanya tetap bersandar kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya tetap bersatu, tetap kompak selalu dalam menyelesaikan setiap polemik pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semuanya. Kita secara manusia boleh bekerja, pemerintah boleh bekerja, tapi kita selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, dan selalu menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan ya Bapa. Inilah yang Kau Tuhan yang menolong, yang menyertai bangsa kami, yang saat ini sedang kami mengalami problem jatuh virus corona ini Tuhan. Oh Bapa di surga, kiranya kami sebagai bangsa, sebagai warga negara tetap bersatu hati, tetap membawanya di hadapan Tuhan. Kami boleh bekerja secara manusia, kami boleh memikirkan secara manusia, tapi kami tidak lupa Tuhan juga akan bekerja lebih dari apa yang kami kerjakan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni jikalau hanya karena dosa kami, ampuni kami Bapa. Pulihkan kami, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk para pemerintah supaya tetap sehati untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mulai dari atas sampai ke bawah. Kita berdoa supaya mereka tetap satu hati. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya, TNI, Polri, bahkan sampai gubernur, wali kota, RT, RW, sampai ke kepala dusun. Tolong Tuhan, kiranya mereka bersatu hati Bapa untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, ketika mereka bersatu sebagai pemimpin, kami percaya mereka boleh bekerja dengan satu visi, dengan satu tujuan. Kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan ketika pemimpin kami bersatu hati. Oh Tuhan, kiranya Kau yang terus menolong pemimpin kami dengan kesehatan bagi mereka. Setiap apapun yang mereka pikirkan, kiranya setiap keputusan itu boleh juga mereka laksanakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk para dokter dan suster yang khususnya ditugaskan menangani kasus COVID-19 ini, agar mendapat kekuatan kesehatan serta perlindungan daripada Tuhan. Kita berdoa pasti mereka juga meninggalkan keluarga dan mereka tidak sembarangan berkumpul, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya Tuhan menghibur mereka, dan kita berdoa supaya para pasien juga yang sedang mereka tangani boleh Tuhan sembuhkan. Dan kita melihat di televisi sehari lepas hari apakah ada yang sembuh. Kita berdoa terus lewat makan dan minum dan obat-obat mereka konsumsi juga. Dan kita berdoa untuk anak-anak Tuhan, dokter-dokter, para suster yang mengerjakan setiap tugas ini. Kita berdoa supaya mereka juga tetap mengharapkan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, para suster yang saat ini juga sebagai tenaga medis dalam menangani setiap pasien yang sudah kena virus corona ini, Bapak. Kami membawa mereka di dalam doa kami malam hari ini. Tuhan, jaga mereka, bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Kiranya mereka terlindungi dari virus ini, mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dan sampai bisa menyembuhkan setiap para pasien lewat kuasa-Mu melalui mereka Tuhan. Lewat makan dan minum dan obat yang mereka konsumsi, lewat peralatan yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus. Lebih daripada itu kami yakin percaya Tuhan menjaga mereka. Para pasien yang saat ini juga sedang berada di rumah sakit di seluruh Indonesia, dan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawan mereka juga. Sembuhkan mereka dari virus ini, Bapak. Kami percaya masih ada mujizat bagi setiap kami yang selalu datang kepada-Mu Tuhan, lewat makan dan minuman dan obat-obat. Kami percaya Tuhan, Kau boleh memulihkan mereka. Anak-anak Tuhan
yang mungkin saat ini sedang sakit, yang saya ini juga sedang menjadi dokter, sedang menjadi perawat. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka juga Bapak. Kiranya mereka semua terhindar dari segala mara bahaya ini, sehingga mereka boleh tetap terlindung dan mengerjakan tanggung jawab yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa yang keempat, dana-dana yang dibutuhkan untuk menyediakan setiap alat-alat kesehatan dan obat-obat boleh tercukupi dan tersalurkan dengan baik. Dan kita berdoa saat ini di negara kita untuk alat-alat dan obat-obat mungkin masih kurang, tapi kita berdoa untuk setiap orang yang sudah berdonasi, yang sudah berkarya sendiri juga untuk seperti masker dan alat-alat kesehatan yang lainnya. Kita berdoa supaya semuanya itu boleh ada juga. Lewat pemerintah yang sudah memikirkannya, lewat masyarakat juga boleh melakukan yang terbaik dan boleh juga memakainya. Tuhan, kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk setiap dana-dana yang dibutuhkan di menangani virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk obat-obat yang saat ini juga sudah diserahkan pemerintah kami. Tuhan, tolong. Dan kami berdoa juga untuk kesehatan yang saat ini sedang dibuat dan sedang dipesan dan sedang diusahakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong semua proses ini. Engkau yang campur tangan Bapa. Terima kasih untuk setiap para donasi yang sudah memberikan berkat-berkat mereka untuk mendukung dana-dana yang saat ini kami butuhkan. Tuhan, terima kasih. Dan kiranya semua yang sudah disediakan boleh tersalurkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kami berdoa jangan sampai ada orang juga oknum tertentu yang juga mau mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, jauhkan itu juga. Dan kiranya kami tetap bersatu hati, apapun yang menjadi kebutuhan kami yang tidak percaya Tuhan akan mencukupinya. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian ini, kita membawa apapun juga saat kita datang ke dalam dunia ini. Kita percaya ada pun sama kita pada saat ini itu karena berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menyanyikan lagu ini mengingatkan kita atas berkat Tuhan. kita merenungkannya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh kita baca malam hari ini menguatkan kita. Seperti pujian tadi bahwa kita ini manusia yang tidak punya apa-apa, dan kita harus sadar dan kita punya sesuatu pun itu karena berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang kita merenungkan adalah, saya berikan tema berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah tema yang juga menjadi perenungan kita bersama, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun yang kita buat di dalam hidup ini, maka kita harus berani bertanggung jawab. Kita harus berani memberikan pertanggungjawaban terhadap siapa kita berbuat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-7, ada juga di layar kita di depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu pribadi. Ada apa dengan pribadi ini, dan kita akan melihat di pasal yang ke-7, Yosua pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berbicara tentang setelah bangsa Israel merobohkan tembok Yerikho, dan saatnya mereka akan merebut semua dan menghabiskan semua apa yang ada di dalam kota Yerikho itu. Bapak Ibu Saudara, tapi yang menariknya Bapak Ibu Saudara adalah memang Tuhan itu kalau memberikan sebuah perintah, kalau memberikan sebuah tanggung jawab, ya Bapak Ibu Saudara, pasti ada sebuah upah yang kita akan terima. Jika salah kita melakukannya Bapak Ibu, maka kita akan menerima akibatnya. Dalam firman Tuhan ini berbicara bagaimana bangsa Israel sebelum-sebelumnya mereka mengalami peperangan, ya, dan mereka semakin menang. Ketika mengalami peperangan mereka menang, dan terakhir mereka meruntuhkan tembok Yerikho. Itu karena pertolongan Tuhan. Dan kita sudah belajar kenapa bangsa ini bisa menang dan bisa mengalahkan musuh mereka, yang beribu-ribu, yang begitu hebat, saudara. Tapi kita melihat bahwa itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dengan satu catatan, apa yang Tuhan perintahkan bangsa ini, tak ada yang setia melakukannya, pasti mereka akan menjadi pribadi yang benar. Namun di malam hari ini kita melihat bangsa Israel ketika mereka berperang, justru mereka mengalami kekalahan, saudara. Tentu ada sebuah penyebab kenapa bangsa ini bisa kalah, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah penyebab kenapa bangsa ini bisa kalah dari peperangan ini, saudara. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan malam hari ini di Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah buatan Simeon, dan 200 shikel perak dan sebatang emas yang 50 shikel beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata dalam kisah Yosua pasal 7 ini ternyata ada satu pribadi yang melanggar perintah daripada Tuhan, yang seharusnya mereka tidak boleh mengambil apapun barang itu. Mereka mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu pribadi ini adalah berakibat fatal bagi semua orang, bagi seluruh pengikutnya. Mereka kena hukuman dan kutukan daripada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 di sana dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Yosua sebagai hamba Allah, ya. Ketika dia melihat peristiwa kekalahan itu, Bapak Ibu Saudara, dia sujud di hadapan Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ini? Dan Allah itu memang selalu datang kepada kita ketika kita datang kepada Dia. Dia memberikan informasi kepada kita bahwa di tengah-tengah bangsa ini ada satu pribadi yang sudah melanggar apa yang sudah saya perintahkan. Dan ketemulah yang bernama Akan ini, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dan inilah yang menjadi penyebab bangsa Israel pada waktu itu atas pelanggaran yang dilakukan oleh Akan ini, mereka mengalami kekalahan. Akan seorang dari suku Yehuda mengambil dari barang tumpas itu, disembunyikan dalam kemahnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tahu karena dia menyembunyikan. Dan dengan demikian dia melanggar perintah Allah. Oleh karena itu seluruh bangsa Israel kena kutuk. Bangsa itu merupakan satu badan. Jikalau satu dari para anggota berdosa, maka seluruh badan itu berdosa pula. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya Tuhan mengajarkan bangsa itu adalah supaya tetap bersatu, kokoh, dan tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika salah satu berdosa, maka semua akan mengalami dampaknya. Salah satu sakit dalam tubuh kita seperti tubuh kita ini, pasti semua juga kita akan mengalami kesakitan. Seperti itulah kokohnya persatuan bangsa Israel yang Tuhan kehendaki pada saat itu. Ketika lamanya pelanggaran itu tidak diketahui orang, barulah nyata setelah bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia mungkin boleh kita tipu, bersandiwara, dan melakukan segala perbuatan yang tidak diketahui. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan terbukti bangsa ini mengalami kekalahan, ya. Karena kenapa? Karena perbuatan satu orang dan berakibat fatal bagi semua orang, saudara. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan yang memimpin umat Tuhan. Dan ini adalah masa-masa Paskah dan kita melihat kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena untuk satu orang, karena untuk kita semua, Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah kita masih menyimpan segala persoalan hidup? Tapi Tuhan tahu. Dari firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Bagi kami sebagai hamba Tuhan dan bagi semua jemaat Tuhan yang sedang menonton pada saat ini. Hal yang pertama adalah setiap larangan Tuhan yang telah ditentukan, janganlah kita melanggarnya dengan alasan apapun, bahkan dengan alasan yang terkadang memberikan keuntungan kepada pribadi kita. Setiap apa yang dilanggar, yang dilarang oleh Tuhan, jangan sampai kita mereka sebuah larangan itu, karena sudah pasti ada akibatnya. Dan Tuhan tidak mau hal demikian. Tuhan melarang kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sebagai anak-anaknya. Tapi bagi setiap kita yang tidak mau diatur, yang tidak mau dibimbing, yang tidak mau dibina, maka akibatnya seperti Akan ini, dia dihukum sampai dia mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat juga dalam hidup kita ini, mungkin kita tidak langsung dihukum seperti itu, tapi kita merasa menderita, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, melihat orang bersukacita kita emosi, melihat orang sedih kita emosi. Jadi semuanya timbul karena kenapa? Karena ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam hidup kita. Kita sudah melanggar apa yang Tuhan sudah atur di dalam kita.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan malam hari ini. Mari sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Mari kita peka. Terkadang kita ini peka melihat orang gosip, bicarakan sesuatu yang tidak bermakna. Kita peka sekali. Saking kita pekanya, kita sampaikan kepada di tempat yang lain, kepada teman-teman yang lainnya sama sekali tidak mengerti apa sih asal usul dari cerita yang mau kita ceritakan. Tapi karena kita peka mendengarkan itu, apalagi kita menggosipin orang untuk menggosipkan orang lain, ya kenapa sih bisa dia seperti itu, kenapa dia bisa seperti itu, kita mau sampaikan kepada yang lain. Jadi kepekaan kita terkadang kepekaan secara jasmani saja, Bapak Ibu Saudara. Keuntungan diri kita sendiri sama seperti akal, keuntungan pribadinya sendiri kita peka, tapi kita tidak peka apa yang sudah Tuhan lakukan. Kita tidak peka dengan firman Tuhan yang menuntut kita untuk lebih baik. Kita tidak peka dengan hidup kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Nah, seharusnya kita peka. Ketika firman Tuhan menegur kita, kita harus peka. Oh, ini untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk tetangga, ini untuk iman saya supaya bertumbuh kepada Tuhan. Nah, kepekaan ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa akan terjadi tanpa hati terbuka. Kita boleh dengar, tapi hati kita masih tertutup, tidak akan Bapak Ibu Saudara. Jadi kepekaan itu membutuhkan keterbukaan hati. Kepekaan itu membutuhkan respon yang baik terhadap apa yang kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap larangan Tuhan jangan pernah kita melanggarnya, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, setiap kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan hendak kita akui dengan hati yang tulus. Seperti tadi si Akhan, ketika dia dipanggil oleh Yosua, dia mengaku, ya puji Tuhan dia mengaku, tapi sudah terjadi sebuah masalah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar dari hal ini bahwa sebelum terjadi badai dalam hidup kita, sebelum masalah menimpa hidup kita, kalau kita tahu salah, kita datang kepada Tuhan. Mengaku salah atau jujur itu tidak hal yang mudah, Saudara. Tidak gampang kita jujur, tidak gampang kita mengasih tahu apa yang kita lakukan. Tetapi dampaknya, Saudara, itu yang paling menyakitkan di dalam hidup kita. Jadi kejujuran itu bagi kita sebagai anak Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting kita harus tanamkan di dalam hati kita. Jangan kita jujur hal-hal yang kecil saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi secara rohani kita memiliki dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu hati yang tulus, ikhlas. Meskipun kita tahu hal tersebut pasti mendatangkan hukuman daripada Tuhan, namun kita harus siap bertanggung jawab akan kesalahan kita. Nah itu tadi saya bilang, Bapak Ibu Saudara. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur, kita harus juga akan menuai. Jika menabur yang baik, kita menuai yang baik. Jika menabur biji jeruk, pasti kita akan juga menuai buah jeruk, Bapak Ibu Saudara. Menabur kebaikan butuh proses, tapi menabur dosa mungkin tidak butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengalami pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Setiap perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, inilah waktu kita berdoa seperti ini. Supaya apa? Menjaga iman kita. Apalagi kita ini baru ada di rumah, mungkin suntuk di rumah, mungkin bosan di rumah, yang terkadang pikiran kacau, mungkin bersungut-sungut menyalahkan siapapun. Bapak Ibu Saudara, ini waktu kita berdoa. Berikan waktumu untuk berdoa, berikan kesempatan untuk berdoa. Supaya apa? Jangan sampai kesempatan itu iblis mengarahkan kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati itu. Kita harus menjaga hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita jangan pernah lari dari sebuah kenyataan yang kita alami, tapi kita harus berkata apapun yang terjadi demi mendatangkan kebaikan bagi saya dan lari apapun
ketika dia ditemukan bersalah tidak pernah bisa berakhir. Kita mengalami hukuman apapun, tapi untuk kebaikan diri kita. Selagi Tuhan menegur kita, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, mari kita meresponinya dengan hati yang terbuka. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita, menolong kita dan menguatkan iman kita Bapak Ibu. Saat ini kita akan berdoa bagi kita setiap orang-orang percaya dan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan seperti saya lakukan tadi, firman Tuhan tadi, dan kita juga melakukan setiap himbauan-himbauan dari pemerintah. Ya. Dengan menjaga jarak, cuci tangan, tetap di rumah, makan makanan yang sehat, kita harus melakukan semuanya itu sebagai tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami sebagai orang-orang percaya, anak Tuhan, supaya dalam situasi dan kondisi yang kami alami, kami tetap beriman Tuhan. Kami tetap mencari Tuhan, kami tetap membangun yang penting dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami juga supaya iman kami tetap kokoh. Dengan juga kami mengikuti setiap himbauan-himbauan dari pemerintah, supaya kami juga boleh melakukan semuanya untuk kebaikan kami, untuk kebaikan kami, keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan membuka kami. Dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Kita doakan perekonomian bangsa dan negara kita supaya pulih kembali. Demikian juga perekonomian setiap jemaat Tuhan agar dapat berjalan seperti biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Bila ada virus corona ini Tuhan, kami berdoa supaya jemaat kami, dan juga Tuhan yang memberikan dewa setia usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya masih ada kuasa menolong kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Semua karena
ibadah kita Gereja Nusantara Kristus Pos Lampung dan Palembang. Kita doakan yang pertama Kamis malam besok jam 7 WIB kita ibadah malam sengsara. Kita ikuti, dan juga untuk Jumat pada tanggal 10 April jam 10 WIB kita ibadah Jumat Agung. Kita ikut live streaming dari Diakar Pusat. Kita berdoa supaya ini pun boleh berjalan baik. 12 April 2020 ibadah pas ikuti live streaming di Pos PI Lampung. Kita tidak bergabung di Palembang, dan kita berdoa juga tanggal 12 itu adalah bakti sosial atau berbagi kasih yang akan diadakan di Palembang juga tanggal 12 April 2020 di Palembang. Kita berdoa kiranya apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita berikan boleh menjadi makan bagi semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap ibadah kami. Pada hari semalam kami berdoa untuk ibadah kesengsaraan-Mu. Kami boleh merasakan, kami boleh merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan juga kami berdoa untuk Jumat Agung untuk ibadah. Terima kasih Tuhan karena Kau yang menolong kami semua. Ini kami akan ikut ibadah live streaming lewat alat komunikasi dari Diakar Pusat. Tuhan berkati semua persiapan di sana juga. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan sertai, Tuhan tolong ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk tanggal 12 April 2020 ibadah Paskah. Kami akan juga ibadah bersama di masjid Diakar Pos Lampung dan streaming. Tuhan tolong sertai. Kiranya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, merasakan dan merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa untuk bakti sosial juga di Palembang tanggal 12. Terima kasih. Untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh berpartisipasi Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong memberkati mereka kembali. Untuk setiap orang yang boleh kami berbagi kasih ini juga Tuhan berkati mereka juga. Tuhan kuatkan mereka pada pertumbuhan mereka, Tuhan bawa mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk pukul 2 terakhir, dan saya berdoa juga untuk Bapak Ibu yang sedang menonton malam hari ini juga. Boleh juga Bapak Ibu berdoa di dalam rumah masing-masing. Kita berdoa agar jemaat yang ada di Pos Lampung, Bapak Ibu jemaat saya yang sedang menonton, kami berdoa di sini, Bapak Ibu juga berdoa di rumah. Demikian juga berdoa untuk Sinode Diakar Palembang, kita berdoa untuk majelis, kita berdoa untuk para pengurus, dan juga untuk Diakar Palembang kita berdoa untuk hamba Tuhan, kita berdoa untuk para majelis dan setiap pekerja yang ada di kantor. Kita berdoa supaya Tuhan menolong semuanya. Dan saya berdoa juga sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu pemirsa yang sedang menonton, kita berdoa ikuti kami berdoa di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang saya kasihi, yang saya layani di Pos PI Lampung ini. Terus hamba-Mu berdoa untuk keluarga Cenopi, di Kuberi, Susu Hermansyah, dan juga untuk teknisi dan Philip. Tuhan berkati mereka. Usaha mereka hari lepas hari, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dan kami berdoa untuk pekerjaan mereka, dan mungkin saat ini karena virus ini Tuhan mengalami penurunan yang juga datang untuk membeli. Kami berdoa kiranya Engkau yang membelinya kembali. Demikian kami berdoa untuk keluarga Tuandi, Ci Anita, Adi Samuel, dan Pangkan, dan juga I Ahul. Dan berkati keluarga besar ini, keluarga ini Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka hari lepas hari. Tuhan jaga mereka, kesehatan yang baik boleh mereka alami dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka di tempat ini, kecintaan mereka dalam pelayanan kami. Kiranya Engkau juga yang menolong, menambahkan iman, semangat iman di dalam Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Kobili yang bekerja di Lampung juga Tuhan sertai dalam setiap pekerjaan di kantor hari lepas hari. Jagai dia, jauhkan Tuhan. Demikian kami berdoa untuk istri C.S. Ucian dan adik kami William yang ada di Palembang. Tuhan sertai juga dalam pelayanan di Palembang. Tuhan tolong keseharian apapun yang menjadi pergumulan keluarga, karena Engkau ya Tuhan yang berjalan. Demikian kami berdoa juga untuk C. Eli. Tuhan terus kami berdoa untuk kesehatannya. Kiranya Engkau berikan pemulihannya sempurna dalam pekerjaannya, apa yang menjadi kerinduannya, cita-citanya, bahkan imannya di dalam Tuhan. Engkau juga yang menolong dia Tuhan, memberikan cita-cita hari lepas hari dalam pekerjaan.
Demikian untuk Cemeli, Tuhan berkati juga, Tuhan tolong. Karena dalam pekerjaan hari lepas hari dia ada terus bersuka cita dan bersungguh di dalam Tuhan. Dan masa depan bahkan dalam pelayanan Tuhan terus tambahkan. Demikian juga untuk Kokisun, berkati pekerja yang usaha dan usahanya, karena terus juga banyak orang dan apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan juga yang menjawabnya. Dan juga untuk Ranto dalam pekerjaannya diberikannya Tuhan sertai Tuhan tolong juga dia Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk yang Moy sekeluarga, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap saat pekerjaan. Demikian untuk Abu di Fatima dan juga untuk Siolin, Tuhan terus berikan kesehatan bagi dia. Dan demikian juga untuk kami hamba-Mu yang ada di tempat ini bersama dengan istri dan juga Yamo, Tuhan tolong kami dan istri yang lagi hamil, Tuhan sertai dengan kesehatan apapun yang dibutuhkan ke depan, kami percaya Tuhan akan mencukupi semuanya bagi kami. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga kami ada di Nias, Tuhan berkati mama dan papa dan berkat dan Nita sertai mereka sepanjang malam hari ini. Dan keluarga besar yang ada di Nias, Tuhan berkati mereka apapun pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan Heri ada di Sidikalan bersama dengan Mengkalu, Tuhan berkati pekerjaannya juga untuk Yanti dalam pelayanannya di Kalimantan, Tuhan tolong serta dia juga jaga dia, adik Ari dalam pekerjaannya, Tuhan tolong juga jaga dia, Tuhan jadikan juga untuk Mama yang ada di Palembang, Tuhan berkati kesehatannya dan juga Febi dalam usaha pekerjaannya, Tuhan tolong keluarga besar yang ada di Palembang, Tuhan berkati. Terima kasih malam hari ini kami akan istirahat Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jagai kami Bapa, sertai kami, pulihkan kami sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan, dengan berkah dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga yang percaya, katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nanti aja. Baterai yang